Pembangunan manusia di Indonesia menurut data Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, secara nasional mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, pembangunan tersebut belum merata, sehingga masih terjadi kesenjangan pembangunan antara provinsi satu dengan lainnya. Terkait dengan hal tersebut, pada Selasa, 28 November 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia melaksanakan Seminar Nasional Pembangunan Alternatif dan Kemajuan Sosial, Paradigma dan Prakteknya dalam Konteks Indonesia. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI membuka langsung acara ini. Seminar ini mendatangkan sejumlah pembicara, salah satunya staf ahli Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahma Irianti. Dalam seminar juga dibahas indeks pembangunan manusia yang dinilai melalui tingkat melek huruf, angka harapan hidup, serta standar hidup. Selain pembangunan manusia, pembangunan infrastruktur juga penting untuk melancarkan kemajuan sosial. Kalau kita ngelihatnya itu kontekstual, ya. Mana yang lebih dulu ya tergantung konteksnya. Di dalam konteks di mana kelembagaan sudah kuat, human resources sudah kuat, maka infrastruktur tentu saja akan link ya, akan memberikan nilai baik ya terhadap social progress. Tetapi di tempat-tempat di mana human resources dan kelembagaan ini lemah, maka infrastruktur bukan jadi prioritas pertama, tetapi justru kelembagaan dan human resources. Dalam membahas kemajuan sosial, media memiliki peran yang penting sebagai sumber informasi dan hiburan. Maka dari itu, media arus utama selain menghibur penonton juga harus memberikan informasi yang mencerdaskan. Konten itu menyesuaikan selera masyarakat atau selera masyarakat itu dibentuk oleh konten, itu kan sebuah dialektika. Ya media harus bermain di antara itu gitu ya, menciptakan acara yang menghibur iya, tapi mencerdaskan juga gitu loh. Mencerdaskan seperti apa? Ya simpel aja, mungkin memberi konteks-konteks sosial di acara di konten-kontennya atau mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam memandang lingkungannya, dalam memandang aspek sosial politik di Indonesia. Pada sesi terakhir seminar, dibahas juga bagaimana peran bisnis sosial di Indonesia. Saat ini bisnis sosial tengah berkembang. Pemilik modal ataupun lembaga pemberi modal selain membantu secara finansial, juga memberikan pelatihan pada pemilik usaha, sehingga perputaran uang tidak terhenti dan pemilik usaha bisa mandiri. Makanya anak muda itu harus memulai dulu dengan modal dengkul dulu. Dengan modal niat, modal otak dia, modal temen, nggak pakai uang. Kemudian yang kedua itu adalah network. Jadi sekarang anak muda itu harus baik terus sama orang-orang, punya teman banyak. Karena kalau jadi orang entrepreneur nggak bisa kita nggak baik sama orang. Yang terakhir Anda harus talk the walk. Nah kayak gini nih talk the walk. Jadi mengkomunikasikan lewat YouTube, lewat Instagram, lewat sosial media, Twitter misalnya. Apa kesuksesan Anda? Jangan cuma kesuksesan, kesulitan pun orang banyak seneng pengen tahu. Diharapkan setelah adanya diskusi ini, Universitas Indonesia dapat menambah sumbangan riset multidisiplin terkait masalah kemajuan sosial. Valda Kustarini, Melva Kostanti, TVUI.